Teman-teman sekalian, Gereja Katolik sejak awal mula berdirinya tegas menolak setiap tindakan kekerasan, sebagaimana diajarkan dan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus bukan saja mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuh-musuh, tapi juga membantu mencintai musuh-musuh dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh. Dasar kasih Kristiani adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra dan putri Bapa kita yang sama di surga. Dengan menghayati cinta yang demikian, kita meniru cinta Bapa di surga yang memberi terang matahari dan curah hujan kepada semua orang, baik jahat maupun baik. Gereja berusaha sedapat mungkin untuk mengatasi budaya kekerasan dengan budaya kasih, di mana manusia dapat mengalami persaudaraan yang sejati. Paus Fransiskus dalam ensikliknya tentang Fratelli Tutti mengajar tentang pentingnya hidup dilandasi semangat kasih dan persaudaraan karena kita semua adalah anak-anak Allah. Rupa-rupa dimensi kekerasan. Yang pertama, kekerasan psikologis. Kita tidak boleh terbelenggu untuk mengerti kekerasan hanya dari segi fisik. Ada banyak kekerasan psikologis pada manusia, tidak hanya pemukulan, cedera, dan pembunuhan yang menimbulkan penderitaan somatik manusia, melainkan juga kekerasan psikologis seperti kebohongan sistematis, indoktrinisasi, teror berkala, ancaman-ancaman langsung atau tidak langsung yang melahirkan ketakutan dan rasa tidak aman. Yang kedua, kekerasan lewat imbalan. Seorang dipengaruhi dengan memberi imbalan. Orang yang mendapat imbalan mengalami kenikmatan atau euforia. Akibatnya, orang tersebut tidak dapat vokal lagi, tidak boleh berbicara kritis. Taruhan mahal dari dimensi ini adalah kebebasan manusia. Ia terpaksa menjadi jinak. Ini juga satu bentuk kekerasan. Ketiga, kekerasan tersamar. Suatu kekerasan disebut kekerasan biasanya jika ada pelakunya. Jika tidak ada pelaku, kekerasan itu disebut kekerasan tersamar atau kekerasan struktural. Dalam kekerasan biasa, kita mudah melacak pelakunya, sedangkan dalam kekerasan struktural sulit ditemukan pelakunya. Hal ini sering juga dikenal dengan istilah black power. Kondisi kekerasan struktural yang kita temukan sering juga digelar sebagai ketidakadilan sosial. Yang keempat, kekerasan sosial. Kekerasan sosial adalah situasi diskriminatif yang mengucilkan sekelompok orang agar tanah atau harta milik mereka dapat dijarah dengan alasan pembangunan negara. Payung pembangunan seperti sebuah tujuan yang boleh menghalalkan segala cara. Ada sekelompok orang atau wilayah tertentu yang sepertinya tanpa henti mengusung stigma dari penguasa. Stigmatisasi yang biasanya berlanjut dengan marginalisasi dan berujung pada viktimasi. Mereka yang mengusung stigma tertentu sepertinya layak ditertibkan, dibunuh, atau diperlakukan tidak manusiawi. Yang kelima, kekerasan kultural. Kekerasan kultural terjadi ketika ada pelecehan, penghancuran nilai-nilai budaya minoritas demi hegemoni penguasa. Kekerasan kultural sangat mengandaikan stereotip dan prasangka kultural. Dalam konteks ini, keseragaman dipaksakan, perbedaan harus dimusuhi dan dilihat sebagai momok. Apa yang menjadi milik kebudayaan daerah tertentu dijadikan budaya nasional tanpa sebuah proses yang demokratis, dan budaya daerah lainnya dilecehkan. Yang keenam, kekerasan etnis. Kekerasan etnis berupa pengusiran atau pembersihan sebuah etnis karena ada ketakutan menjadi bahaya atau ancaman bagi kelompok tertentu. Suku tertentu dianggap tidak layak, bahkan mencemari wilayah tertentu dengan berbagai alasan. Suku yang tidak disenangi harus hengkang dari tempat diam yang sudah menjadi miliknya bertahun-tahun dan turun-temurun. Yang ketujuh, kekerasan keagamaan. Kekerasan keagamaan terjadi ketika ada fanatisme, fundamentalisme, dan eksklusivisme yang melihat agama lain sebagai musuh. Kekerasan atas nama agama ini umumnya dipuji oleh pandangan agama yang sempit dan sudah tercampur dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Kekerasan gender
Kekerasan gender adalah situasi di mana hak-hak perempuan dilecehkan. Budaya patriarki dihayati sebagai peluang untuk tidak atau kurang memperhitungkan peranan perempuan. Kultur pria atau budaya maskulin sangat dominan dan kebangkitan wanita dianggap aneh dan mengada-ngada. Perkosaan terhadap hak-hak perempuan dilakukan secara terpola dan sistematis. Selanjutnya, kekerasan ekonomis. Kekerasan ekonomi paling nyata ketika masyarakat yang sudah tidak berdaya secara ekonomis diperlakukan secara tidak manusiawi. Ekonomi pasar bebas dan bukannya pasar adil telah membawa kesengsaraan bagi rakyat miskin. Terakhir, kekerasan lingkungan hidup. Sebuah sikap dan tindakan yang melihat dunia dengan sebuah tafsiran eksploitatif. Bumi manusia tidak dilihat lagi secara akrab dan demi kehidupan manusia itu sendiri. Teman-teman sekalian, Yesus bukan saja mengajak kita untuk tidak menggunakan kekerasan menghadapi musuh-musuh, tapi juga untuk mencintai musuh-musuh dengan tulus. Yesus mengajak kita untuk mengembangkan budaya kasih dengan mencintai sesama, bahkan mencintai musuh. Pesan Yesus untuk kita ini memang sangat radikal dan bertolak belakang dengan kebiasaan, kebudayaan, dan keyakinan gigi ganti gigi yang kini sedang berlaku. Kasih yang berdimensi keagamaan sungguh melampaui kasih manusiawi. Kasih Kristiani tidak terbatas lingkungan keluarga karena hubungan darah, tidak terbatas pada lingkungan kekerabatan atau suku, tidak terbatas pada lingkungan daerah atau ideologi atau agama. Kasih Kristiani menjangkau semua orang sampai kepada musuh-musuh kita. Dasar kasih Kristiani adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa semua orang adalah putra dan putri Bapa kita yang sama di surga. Dengan menghayati cinta yang demikian, kita meniru cinta Bapa di surga yang memberi terang matahari dan curah hujan kepada semua orang, baik orang baik maupun orang jahat. Mengembangkan budaya kasih untuk melawan budaya kekerasan memang tidak mudah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita merasa betapa sulitnya untuk berbuat baik dan mencintai orang yang membuat kita sakit hati. Namun, dengan kasih, kita dapat berbuat baik dengan siapapun, termasuk orang yang memusuhi kita. Antara lain karena keimanan kita pada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya Cyril Vansen Armandani, pamit undur diri dan sampai jumpa.